lihat, inilah dia para pemain dari kedua tim dan PSIS Semarang, sebuah tim asuhan pelatih Bambang Nurdiansyah. Ya, mayoritas komposisi pemain muda yang ditampilkan oleh Coach Bambang Nurdiansyah, kita melihat komposisi pemain yang sangat diandalkan untuk mencoba merusak skema maupun rekor Sriwijaya FC. Dan kita lihat seperti biasa, dua pemain asing diandalkan di depan, Salomon Bergondo dan Gaston Castanio. Sriwijaya FC merupakan pasukan dari pelatih Rahmat Darmawan. Ya, seperti kita lihat bagaimana di sini Ajam yang tadinya tidak ditampilkan di line up pertama dan akhirnya di menit akhir diturunkan mendamping Kayamba dengan formasi 4-4-2. Ini tim dari Kemenangan dalam 5 partai terakhir termasuk partai uji coba sebelum Liga Indonesia dimulai. Inilah dia kick off ball pertama baru saja dilakukan. Bagaimana para pemain dari Sriwijaya FC langsung melakukan penetrasi melalui K. Jeromy Kayamba Gams. Kali ini masih K. Jeromy Kayamba Gams meninggalkan lapangan permainan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Jules Onambele, Basile, dan kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Para pemain dari PSIS Semarang mencoba melakukan penetrasi, berhasil direbut oleh Richard Andaru Obiora. Masih Richard Andaru Obiora kali ini membawa bola. Masih terus sebuah pelanggaran terjadi di sebelah kanan dari pertahanan tim PSIS Semarang, di mana Richard Andaru Obiora dijatuhkan dan menghasilkan tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Ya, kita tahu bagaimana lekatnya taktik dari Coach Rahmat Darmawan, sangat mengandalkan serangan-serangan dari sayap. Dan kita lihat hanya di menit-menit awal sebuah aksi yang sangat impresif dari Obiora, pemain yang juga dikenal bukan hanya mampu merusak namun juga sangat produktif dalam mencetak gol. Dan sangat menarik untuk melihat peluang tendangan bebas di menit pertama yang didapat oleh Sriwijaya. Ihsan Ali langsung lakukan kali ini dan sebuah peluang. Bagaimana dengan Ajam dan masih datang kali ini sebuah peluang kembali. Masih berhasil diamankan tadi oleh sebuah tendangan mendatar dan masih berada di samping kanan dari gawang Agus Murad Alfarisi yang dilepaskan oleh Tony Sucipto. Ya, tadi kita sudah membicarakan bahwa juga Sriwijaya akan membongkar serangan di menit awal, melakukan tekanan-tekanan, dan kita terbukti. Kita lihat bagaimana untuk merusak konsentrasi dari penyerang atau pemain bertahan dari PSIS Semarang di awal-awal babak pertama. Mereka langsung melakukan tekanan-tekanan untuk mencuri gol. Kembali kali ini PSIS Semarang, tim Maesa Jenar, tim yang memang di 4 pertandingan atau juga 5 pertandingan terakhir ditukangi oleh pelatih Bambang Nurdiansyah setelah sebelumnya mereka ditangani oleh pelatih Edi Paryono. Kembali kali ini sebuah tendangan bebas langsung saja dilakukan mengarah menuju ke dalam kotak penalti. Salomon Bergondo yang dituju. Kita lihat bagaimana umpan tadi yang mengarah kepada Salomon Bergondo, pemain yang sudah puasa gol dari mulai pertandingan ketiga yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Ya, kita tahu bagaimana setiap tim yang bertarung di Jarum ESL sangat mengandalkan pemain-pemain asing. Sama halnya juga dengan PSIS yang mengandalkan Gaston dan juga Salomon. Dan meskipun kedua pemain ini masih cukup muda, Salomon baru berumur 21 tahun dan Gaston 23 tahun, namun saya pikir sangat disayangkan bahwa dukungan dari lini tengah yang tidak begitu impresif menyulitkan kedua pemain ini dalam hal urusan mencetak gol. Dan kita bisa melihat bagaimana Coach Bambang Nur sedikit frustrasi dengan sebuah peluang yang terbuang sia-sia, karena kita tahu tadi pun adalah sebuah penetrasi yang cukup baik dilakukan para pemain PSIS. Masih berhasil dipatahkan tadi bola yang dikirim oleh Safrudin menuju kepada K. Jeromy Kayamba Gams, Christian Warobai tadi. Kembali lebaran ke dalam bagi PSIS Semarang. Inilah dia Christian Warobai. Denny Rumba akan melakukan lebaran ke dalam. Denny Rumba satu dari sejumlah pemain yang memang masih dipertahankan oleh pihak PSIS Semarang dari kompetisi musim lalu. Denny Rumba sudah disaksikan menempati pos sayap kiri dari PSIS Semarang. Christian Warobai sudah lakukan sebuah tendangan tadi mengarah menuju kepada Jeromy Kayamba Gams. Diberikan kepada penjaga Agus Murad Alfarisi, penjaga senior berusia 35 tahun. Kembali sebuah tendangan, kita saksikan bagaimana Gaston Castanyo mencoba melakukan sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Masih melebar dari gawang Ferry Rodin Sulu. Inilah dia Coach Bambang Nurdiansyah. Ya, memang yang dikatakan Renan tadi sangat tepat ya. Kita lihat di sini bagaimana juga kiki dari seorang Gaston yang memang kurang sedikit dukungan dari second line ya. Kita tahu Gaston pemain yang sangat baik pada saat terakhir membela PSIS Sleman.
pemain yang sangat produktif. Namun pada saat dia bermain untuk PSS Semarang kelihatan sudah sedikit berkurang produktivitas, bukan karena masalah kondisi dari yang dia alami, justru malah dari timnya lah sendiri belum ada topangan atau dukungan dari rekan-rekannya sendiri. Ya, dan kita ingat bagaimana seorang Gaston Castagne begitu impresif dalam laga uji coba sebelum dimulainya Jarum Indonesia Super League, di mana tim PSIS Semarang bisa menang dengan skor 3-2 melawan tim Sriwijaya FC yang full tim pada saat itu. Kembali kali ini sebuah tekanan dari anak-anak Sriwijaya FC. Zarahan berikan umpan kepada Ngo Najam, langsung saja mengarah kepada Richard Anaru Obiora. Masih Richard Anaru Obiora kali ini belum meninggalkan lapangan permainan. Idrus Gunawan tadi mencoba memberikan pengawalan. Kembali kerjasama yang cukup baik dari anak-anak dari Sriwijaya FC. Kali ini Isnan Ali melakukan overlapping, kembalikan kepada Richard Anaru Obiora. Masih Richard Anaru Obiora kali ini berikan kepada Zarahan, masih berhasil diintercept dan kembali datang Tony Sucipto. Christian Warobai, masih Christian Warobai, dipatahkan. Tony Sucipto, Zarahan berada dalam posisi offside. Dua pemain, yaitu Richard Anaru Obiora dan juga Wana Jam. Ya, memang tipis kader kita bagaimana sebenarnya menurut saya posisi dari Obiora tidak offside, Ngon Ajam lah yang beri pada posisi offside. Kita lihat di sini bagaimana ya sebenarnya umpan dari cukup bagus apabila yang berlari mengambil bola adalah Obiora, bukan Ngon Ajam. Ladia Richard Anaru Obiora sudah mencetak 3 gol. Pemain yang mencetak gol pertama bagi Sriwijaya FC di Jarum Indonesia Super League di laga pertama menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Sriwijaya di Jakabaring, Palembang. Ladia Salomon Begondo, Wasit Purwanto, wasit memimpin jalannya pertandingan di malam hari ini. Kembali tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Tempo permainan memang masih berlangsung sangat pelan, masih mencoba mencari celah dan juga membaca permainan para pemain dari kedua tim. Sudah dilakukan mengarah kepada Salomon Begondo, kali ini berusaha dikejar oleh Jules Basile. Kembali lagi bola para pemain dari PSIS Semarang, kerjasama yang cukup baik kali ini masih Jules Basile. Ada Safrudi atau Karis Yulianto yang langsung saja melakukan block atau juga intercept terhadap bola tadi. Ya, satu gol pas sangat baik tadi diperankan anak dari Semarang, namun kita lihat bagaimana Karis mampu membaca situasi dan dia mampu memblok atau membuang bola tadi. Kita lihat bagaimana di sini kontribusi dari pemain-pemain PS Semarang yang sudah mulai berani keluar melakukan penyerangan. Ya, di sini kita lihat mendekati kotak penalti. Kembali sebuah tendangan. Bola yang membentur tanah memang cukup menyulitkan, tapi masih berhasil diamankan oleh Ferry Rotin Sulu. Ya, memang menjadi salah satu opsi bagi para pemain PSIS untuk mencoba melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, karena kita tahu bahwa dengan cara itulah mereka bisa mencoba mengganggu Ferry Rotin Sulu. Meskipun tim Sriwijaya FC sudah kemasukan gol yang cukup banyak dengan lini belakang yang sedikit terganggu dengan hilangnya Renato Elias, namun kita lihat bahwa tidak mudah juga menembus lini pertahanan Sriwijaya FC dengan adanya seorang Vijay sebagai jangkar di depan lini pertahanan, dan kita lihat dengan begitu cepat para pemain Sriwijaya bisa mengubah pertahanan menjadi penyerangan, dan sayang sekali kembali sebuah offside. Ya, asisten wasit satu telah melihat Ngon Ajam kembali dalam posisi offside. Kita bisa saksikan dalam tayangan lambat. Jelas offside ya. Ya, dua pemain, Ngon Ajam dan juga Kit Kayamba. Ya, di sini kita lihat sedikit terlihat permukaan dari lapangan, walaupun rumput yang kita lihat sangat baik, namun permukaan dari itu datarnya, ratanya lapangan tidak begitu menunjang, karena kita dari tadi begitu kesulitan pemain dengan gelombang bola yang susah dikontrol, dan ini kelihatannya sedikit mengganggu performa dari kedua tim. Dibuang saja bola tadi. Ladia Isnan Ali, salah satu pemain senior di kubu Sriwijaya FC yang kembali mendapatkan kepercayaan tampil di tim nasional di era Benny Dolo ini. Ya, tentunya satu prestasi yang sangat baik dengan kepercayaan tinggi yang diberikan seorang coach RD kepada dirinya. Dia berikan juga, dia tunjukkan bahwa dia juga mampu kembali berperan sebagai pemain bek kiri untuk tim nasional kita. Anaru Obiora maksudnya kepada Zarahan Kerangar tadi. Perebutan bola, Haris Yulianto dengan Salomon Begondo. Kali ini umpan kepada Gaston Castagne. Masih Gaston Castagne, kita lihat ada Christian Warobai berhasil merebut bola. Richard atau juga Zarahan berikan kepada Kayamba Gams. Kali ini Wijay, masih Wijay.
Berikan kepada Christian Warobai. Berebut bola dia tadi dengan Denny Rumba. Kapten kesebelasan Idrus Gunawan. Kembali Christian Warobai. Jules Basile Onambele. Agus Murad Alfarizi kali ini. Ya, kita lihat bagaimana pertahanan dari PSIS cukup lumayan baik di awal-awal 10 menit ini. Kita lihat bagaimana mereka selalu berhasil melakukan atau menarik perangkap offside yang dilakukan oleh Idrus dan kawan-kawan. Namun kita lihat sejauh mana apakah mereka mampu terus. Ya, Kita lihat kerjasama sangat baik dari Ngonajam, Kayam Begams dan juga Zarahan kembali berada dalam posisi offside. betul sekali. Kembali kita lihat bagaimana di sini harusnya Sriwijaya mampu membaca situasi dan mereka tepat sekali. Kita lihat bagaimana di sini sudah berdiri sejajar dengan pemain belakang. Memang tipis sekali, Rendra. Eladia Ngonajam dalam catatan sudah berada 3 kali dalam posisi offside. Sebuah strategi yang diterapkan oleh Idrus Gunawan dan juga Harry Susilo dalam mengimbangi ketajaman Kayam Begams dan juga Ngonajam. Kali ini bola kepada Gaston Castanyo. Ke tengah dia sebuah tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, masih belum membahayakan. Kita lihat bagaimana pasukan muda Mahesa Jenar kali ini mencoba mengambil alih lapangan tengah. Ya, walaupun tadi Sabto Widiantoro. kita lihat Rendra syuting yang tidak begitu bagus terarah, namun kita lihat di sini keberanian dari seorang Sabto, pemain tengah yang sudah mampu berani melakukan syuting dari jarak jauh. Ini kita lihat peluang pertama tidak offside. Ya, Sebuah first time kick dari Jerome Kayam Begams. Kita lihat masih dapat diamankan oleh Agus Murad Alfarizi. Dan tayangan lambat kita lihat sebuah tendangan cukup baik. Masih melebar sedikit dan berhasil diamankan oleh penjaga gawang Agus Murad Alfarizi. Kembali kali ini sepak pojok bagi tim Sriwijaya FC. Tony Sucipto, pemain yang memiliki kemampuan dalam bola-bola mati, bersiap-siap memberikan umpan kepada Ngonajam, Kayam Begams. Sementara ini kita lihat Idrus Gunawan terus memberikan pengawalan kepada Kayam Begams. Tony Sucipto sudah lakukan kali dengan kaki kirinya, ada sebuah peluang. Masih ada Jules Onambele. Masih Jules Basile Onambele berhasil mengamankan untuk sementara. Tekanan kembali kali ini dari anak-anak Sriwijaya FC. Meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi PSIS Semarang. Coach Rahmat Darmawan memang cukup baik dalam 5 pertandingan terakhir ini, di mana dalam 5 pertandingan terakhir mereka mampu meraih 5 kali kemenangan dan juga 1 kali draw tanpa terkalahkan. Bahkan mereka mampu meraih 2 kali kemenangan tandang ketika mereka mampu menaklukkan tim Persiba Balikpapan dan juga PSM Makassar. Jules Basile tadi. Kari Julianto, Christian Warobai kepada Zarahan. Merebut bola dia. Masih Zarahan kali ini. Kembali umpan daerah tadi maksudnya berikan kepada Ngonajam. Berhasil dipatahkan. Kembali pengamanan dari Idrus Gunawan. Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Christian Warobai sudah lakukan, berikan kepada Zarahan, kembali meninggalkan lapangan permainan dan kali ini lemparan ke dalam bagi tim Mahesa Jenar PSIS Semarang. Denny Rumba akan lakukan lemparan ke dalam. Maksudnya kepada Gaston Castanyo, berhasil direbut oleh Kayam Begams. Richard Anaru Obiora kembali kepada Kayam Begams dan kali ini diberikan kembali kepada Anaru Obiora. Kita lihat bagaimana Richard Anaru Obiora berusaha dikawal tadi oleh Sabto Widiantoro. Pengamanan tadi dilakukan oleh Ferry Aryawan. Isnan Ali, masih Isnan Ali kita lihat. Hasil direbut Salomon Begondo, Jules Basile Onambele. Masih Jules Basile Onambele, merubah arah dia, melihat pergerakan dari Gaston Castanyo, masih Gaston Castanyo. Gaston kali ini kita lihat berikan kepada Salomon Begondo. Jules Basile. Masih Jules Basile kali ini. Kita lihat berusaha untuk melakukan position para pemain dari PSIS Semarang. Kembali percobaan tekanan. Gagal umpan yang diarahkan kepada Jules Basile Onambele. Ya, memang begitu sulit. Kita lihat bagaimana tadi Basile sudah mampu melakukan crossing, namun dia kembali menarik bola ke belakang. Memang karena begitu rapatnya pertahanan dari Sriwijaya menyebabkan mereka sedikit
mendelay serangan, mengharapkan ada teman dari second line datang, namun juga belum ada perubahan. Ya, PSIS Semarang di musim ini atau juga di 10 pertandingan ini baru meraih 1 kali kemenangan, tapi 1 kali kemenangan yang mereka raih adalah mereka mampu menaklukkan Persipura Jayapura 1-0. Di mana gol dari Ferry Aryawan membuat mereka unggul 1-0. Sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana Denny Rumba tadi yang sudah terlepas. Dinyatakan sudah berada dalam posisi offside. Aditya Prananda kita lihat. Ya, jelas terlihat Aditya Prananda, pemain yang menempati posisi gelandang kiri dari PSIS Semarang. Kayak Bagams, Idrus Gunawan kembali. Christian Warobai. Monajam. Bukan sebuah pelanggaran, kita lihat bagaimana Monajam masih tergeletak dia. Merebut bola tadi dengan kapten kesebelasan Idrus Gunawan. Ya, satu tindakan yang sangat baik, kita bagaimana Idrus ya memang tidak ada unsur kesengajaan, memang tangannya sedikit mengenai perut, namun saya pikir tidak begitu bermasalah, tidak ada unsur untuk melakukan sikutan, namun ya di sini kita lihat ya Idrus pada saat ingin merebut bola, menghalau bola, tangannya mengenai dari Monajam. Ya, kita tahu kualitas seorang Idrus Gunawan yang kali ini dipercayakan ban kapten oleh Coach Bambang Nur dan menjadi salah satu pemain senior di kubu PSIS Semarang yang diplot untuk memimpin pemain-pemain muda. Dan kita bisa melihat di hingga 16 menit awal ini bagaimana para pemain PSIS tidak canggung sama sekali menghadapi pemain-pemain yang berlabel bintang bisa dikatakan dari Sriwijaya FC, dan serangan demi serangan pun dilakukan dengan cukup baik. Kita lihat di sini kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Christian Warobai meskipun dengan inisiatif untuk mengambil bola, dan tentunya peran seorang Castianio akan sangat dibutuhkan dalam tendangan ataupun free kick yang akan dilakukan PSIS kali ini. Aditya Prananda kita lihat mencoba melewati Christian Warobai. Ya, dan kita lihat bagaimana confidence dari pemain yang muda ini mencoba melewati Warobai dan mencoba memberikan umpan ke tengah. Ini sebenarnya suatu kredit point ya bagi Coach Bambang Nur untuk memajukan pemain-pemain muda di tim PSIS Semarang. Tenang bebas kali ini bagi PSIS Semarang. Kita bisa saksikan akan dilakukan oleh Denny Rumba. Berada posisi cukup baik, kali peluang bagi PSIS Semarang. Sayang sekali kita lihat apakah peluang emas tersebut gagal dimanfaatkan oleh Gaston Castanyo. Ya, kita lihat tadi bagaimana umpan tadi sangat baik dilakukan oleh Denny Rumba, dan kita lihat bagaimana pada saat Gaston melakukan kontrol bola yang sangat baik. Ya, disinilah begitu cepat Isnan melakukan blocking atau membuang bola sehingga amanlah gawang dari Ferry Sulu. Sebuah pojok kali ini bagi PSIS Semarang. Salomon Begondo dikawal oleh Richard Anaru Obiora. Sudah lakukan kali ini mengarah ke tiang jauh. Ada Wijay. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, kita juga bisa saksikan anak-anak dari PSIS Semarang yang sejauh ini baru bisa mencetak 3 gol dari pertandingan kandang mereka. Terus-menerus mencoba mencari celah untuk bisa menembus Sriwijaya FC untuk mematahkan rekor tak terkalahkan di 5 partai terakhir dari Sriwijaya FC. Christian Warobai berikan bola tadi. Pelanggaran, Denny Rumba menarik Monajam. Hasilkan tendangan bebas tentunya bagi Sriwijaya FC. Ya, inilah mungkin salah satu hal yang harus diperhatikan para pemain belakang PSIS dalam menanggapi serangan-serangan dari Sriwijaya, karena kita tahu setiap pelanggaran yang terjadi mendekati area kotak penalti PSIS akan sangat berbahaya dengan kualitas-kualitas pemain asing yang dimiliki Sriwijaya FC yang kita tahu sering mencetak gol dari posisi set piece. Kita bisa lihat bagaimana Kit Kayamba Gams baru di pertandingan terakhir menjadi match winner, dan juga Obiora yang sering kali mencetak gol dari posisi free kick. Sekarang adalah Nguan Ajam yang bersiap-siap. Kita lihat dengan kaki kirinya Nguan Ajam melakukan umpan mendatar. Inilah dia Nguan Ajam. Karis Yulianto. Ya, satu strategi set piece tadi kita lihat bagaimana akhirnya pemain-pemain dari Sriwijaya terperangkap offside.
sangat disayangkan padahal sebenarnya set piece sangat baik. Iya, Kalau iya. dia bisa dimaksimalkan paling tidak menjadikan peluang tadi. Betul. Dan nampaknya sebuah taktik yang cukup berhasil hingga Ya. menit ke-20 ini, bagaimana perangkap offside yang diterapkan para pemain belakang PSIS sudah 4 kali ya mereka tertangkap offside para pemain Sriwijaya. Ya, bagaimanapun juga kita di sini bagaimana Coach RD untuk mencari solusi dengan perangkap-perangkap offside yang dilakukan oleh anak-anak dari PSIS Semarang. Kita lihat belum adanya pada saat penyerang-penyerang dari Sriwijaya melakukan serangan dan pemain dari second line, dari lini kedua dari belakang yang muncul tiba-tiba ini yang belum kita lihat sampai saat ini, yang mungkin bisa melawan dari strategi offside yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Berusaha siap melakukan lebaran ke dalam. PSIS Semarang kita saksikan. Ya, berikan bola kepada Gaston Castanyo. Ada Wijay langsung saja melakukan sebuah clearance. Kali ini berebut bola di sektor lapangan tengah. Sebuah tendangan dari Harry Susilo tadi. Zarahan, kita lihat masih melihat Zarahan, sebuah skill bola dari Zarahan melewati dua pemain. Kita lihat Zarahan, Wijay kali ini masih Wijay langsung melebar kepada Christian Warobai, masih Christian Warobai, dorong saja. Ya, sebenarnya ke lapangan permainan, bola yang berusaha untuk diintercept oleh Aditya Prananda. Ya, baru saja kita melihat kualitas seorang Zarahan, pemain timnas Liberia yang juga masih cukup muda dan kita lihat cukup produktif bagi Sriwijaya musim lalu baik musim ini, dan inilah salah satu hal yang kita melihat kelebihan dari para pemain Sriwijaya. Pada saat mereka mandek, maka lahirlah skill-skill individu dari para pemain seperti yang baru ditunjukkan oleh Ngon Ajam, bagaimana ia menyulitkan Idrus Gunawan sehingga dihasilkan sebuah pelanggaran dan kembali sebuah keunggulan ataupun sebuah kesempatan bagi Sriwijaya untuk mencetak gol dari posisi set piece. Ya, memang terlepas dari kualitas juga yang dimiliki pemain dari Sriwijaya, dari tim Sriwijaya memang kualitas pemain-pemain asingnya memang sangat-sangat dominan. Kita lihat mampu mengangkat performa permainan dari timnya, dan kita lihat ketergantungan untuk pemain-pemain asing yang dimiliki Sriwijaya memang sedikit terlihat karena kita tahu memang 4 pemain ini selalu diturunkan oleh Coach RD di setiap pertandingannya. Zarahan kita lihat dikawal ketat dia, dan kali ini Ngon Ajam kembali menjadi eksekutor. Ngon Ajam masih jauh dari sasaran. Kita lihat tendangan dari Ngon Ajam dalam 2 kali berturut-turut menjadi eksekutor tendangan bebas. Ya, kita tahu bagaimana sulitnya bagi Ngon Ajam dalam melakukan tendangan tersebut, apalagi kita melihat rapatnya pagar betis yang dilakukan oleh para pemain belakang PSIS. Sudah lakukan tendangan gawang tadi oleh Agus Murad Alfarisi. Kembali kali ini sebuah serangan dari PSIS Semarang. Berusaha melewati Isnan Ali tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Masih terjadi play on. Kembali kali ini Jules Basile. Berikan bola kepada Aditya Prananda. Masih Aditya Prananda. Dapat diamankan oleh Syafruddin. Christian Warobai. Denny Rumba datang membantu kali ini. Masih Denny Rumba, kita lihat Denny Rumba berikan bola kembali kepada Aditya Prananda. Meninggalkan lapangan permainan, hanya masihkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Wijay. Maksudnya kepada Ngon Ajam. Jules Basile. Pelanggaran dari sang destroyer Wijay. Ya, karakter permainan yang mirip antara Vijay dan juga Jules. Kita lihat kedua pemain ini memang bertindak sebagai pemain jangkar, dan kita tahu performa konsisten yang selalu ditampilkan oleh Vijay cukup impresif. Kita lihat pemain yang satu ini di pertandingan melawan PSIS Semarang, bagaimana ia mencoba menghalau setiap aliran bola dari lini tengah PSIS. Denny Rumba kali ini sudah lakukan. Denny Rumba, ya sementara ini Pelita Jaya unggul 1-0 atas PSMS Medan. Dalam laga lainnya tentunya dalam Jarum Indonesia Super League pekan pertama setelah Hari Raya Idul Fitri. Kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita bisa saksikan memang permainan dari kedua tim ini masih berlangsung sangat-sangat pelan. Kita lihat memang belum ada terobosan-terobosan dari kedua tim. Pelanggaran terjadi. Denny Rumba tadi lakukan terhadap Jeremy Kembagams. Balik tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Perangkat offside untuk Ngon Ajam. Ya, untuk kesekian kali kita bagaimana begitu sukses
pertahanan dari PSS Semarang yang dibentengi oleh Idrus untuk menarik offside Ngon Ajam. Kita lihat di sinilah yang masih belum kembali terlihat solusi yang harusnya dimainkan oleh skuad dari Sriwijaya untuk menembus pertahanan dengan perangkap-perangkap offside seperti ini. Richard Anaro Obiora. Masih Richard Anaro Obiora. Kita lihat masih Richard Anaro Obiora. Tony Sucipto kali ini. Dorong saja berikan bola dia kepada Christian Warobai. Masih Christian Warobai kali ini menguasai bola bagi Sriwijaya FC. Kerjasama dia dengan Rick atau juga Zarahan. Berhasil dipatahkan tadi. Kali ini Gaston Castanyo. Beradu lari dia dengan Syafruddin. Masih Gaston Castanyo. Kita lihat Gaston Castanyo. Umpan saja ke kotak penalti. Tidak ada seorang pemain yang menyambut umpan dari Gaston Castanyo. Iya, kita melihat bagaimana Gaston bekerja keras, namun pada saat bola dilayangkan ke kotak penalti, tidak ada satupun pemain PSIS di sana yang mencoba berduel, mencoba mengganggu, dan mungkin inilah salah satu kesulitan bagaimana PSIS Semarang sangat minim mencetak gol. Hanya baru mencetak 4 gol selama beberapa pertandingan ini, dan memang suatu pekerjaan rumah yang nampaknya harus segera diselesaikan oleh Coach Bambang Nur, agar paling tidak mereka bisa mencoba meraih kemenangan secara konsisten di kandang. Ya, tentunya juga yang dikatakan tadi oleh Idrus dan juga kemauan dari seorang Coach Bambang Nurdiansyah bahwa pemain PSIS harus bermain kolektivitas dan juga kekompakan, namun tidak cuma kompakan dan juga kolektivitas, tapi mereka juga sangat sulit untuk mencetak gol, karena juga tentunya kemenangan juga diharapkan dari kekompakan dan juga kolektivitas yang dimainkan. Inilah dia Richard Anaro Obiora yang berevolusi posisi dari seorang striker, menempati posisi gelandang kiri bagi Sriwijaya FC, dan sejauh ini tampil sangat baik dengan prestasinya mencetak gol dari musim lalu dan juga membawa gelar double bagi Sriwijaya FC. Idrus Gunawan kembali memblok sebuah tendangan keras dari Kayamba Gams. Ya, nampaknya Idrus Gunawan berada di setiap posisi lini belakang PSIS Semarang. Begitu bermotivasi ya untuk menghentikan setiap gerak-gerik dari Kit Kayamba maupun Ngon Ajam. Menjadi seorang leader dan juga menjadi orang terakhir yang menjadi benteng pertahanan bagi PSIS Semarang. Peran yang dimainkan tentunya oleh Idrus Gunawan. Tony Sucipto sudah lakukan kembali kali ini. Langsung saja dibuang dari kotak penalti. Hampir saja tadi bola berhasil direbut oleh Salomon Begondo. Isnan Ali. Idrus Gunawan kembali. Agus Murad Alfarisi. Berikan dia kepada Denny Rumba. Mencoba membangun serangan dari belakang para pemain dari PSIS Semarang. Aditya Prananda. Masih Aditya Prananda. Gagal dia. Berhasil direbut tadi bola oleh Wijaya, dan kali ini Zarahan Kerangat. Berikan bola kepada Ngon Ajam, kembali kepada Zarahan Kerangat. Umpan daerah cukup baik kali ini. Kembali Richard Anaro Obiora yang beroperasi dari sektor sebelah kanan. Masih Richard Anaro Obiora. Kita lihat kerjasama cukup baik. Zarahan Kerangat. Masih Zarahan Kerangat berada di depan kotak penalti. Wijaya. Pelanggaran terjadi dan ini merupakan sebuah peluang bagi Sriwijaya FC. Hanya berapa meter menuju kotak penalti. Iya, pelanggaran dilakukan Prananda sangat-sangat baik. Sudut untuk melakukan set piece. Kita lihat di sini bagaimana sulitnya pemain-pemain dari Sriwijaya menembus. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari PSIS begitu rapat melakukan pertahanan, dan akhirnya pelanggaran inilah yang diharapkan mampu paling tidak menciptakan peluang untuk kubu dari Sriwijaya. Ya, kita tahu setelah sekian kali terperangkap offside, begitu berhati-hati para pemain Sriwijaya, dan kali ini kita lihat dari kurang lebih 5 menit terakhir lebih mengandalkan skill individu para pemain depan Sriwijaya, dan sangat menarik apakah Kit Kayamba Gams yang akan mengambil tendangan ini, karena kita tahu ini adalah posisi yang sedikit mirip bagi Kit Kayamba Gams dalam hal mencetak gol bagi Sriwijaya FC. Ada dua pemain, yaitu Ngon Ajam dan juga Kate Jerome Kayamba Gams. Siapakah dari dua pemain ini akan menjadi eksekutor yang merupakan garis lurus dengan gawang dari Agus Murad Alfarisi? Kita lihat kali ini Ngon Ajam, semua tendangan dan gol!
setelah 2 kali gagal melalui tendangan bebas, Ngon Ajam akhirnya berhasil mencetak gol yang ke-7 dalam Jarum Indonesia Super League dan merubah kedudukan menjadi 0-1. Sriwijaya FC unggul atas tuan rumah PSIS Semarang. Ya, satu placing sangat-sangat berkelas. Kita lihat bagaimana di sini penempatan bola di pojok yang sangat sulit dijangkau dari seorang Agus Murad, dan inilah yang kita lihat bagaimana kondisi dari pertahanan PSIS Semarang apabila mereka kerap melakukan pelanggaran di kotak penalti. Inilah yang sangat sulit karena sekarang Sriwijaya sangat pintar dengan menghalau atau mereka merubah strategi permainan dengan melakukan teknik individu untuk melewati atau mereka untuk menghalau jebakan offside yang dilakukan anak Semarang. Iya, dan kita tahu untuk kesekian kali Ngon Ajam dalam ketiga kali third time lucky tentunya mencetak gol yang sangat baik, dan kita melihat pemain yang satu ini lebih memilih placing daripada menggunakan power, dan ya kita lihat memang sebuah resiko bagi lini belakang untuk terus-menerus melakukan pelanggaran, memberikan kesempatan bagi tim lawannya dalam hal melakukan usaha dari set piece, dan inilah yang terjadi. Dan kita melihat untuk kesekian kali Sriwijaya FC bukan sebuah kejutan mengambil sebuah keunggulan dalam pertandingan tandang. Reaksi dari pelatih Bambang Nurdiansyah. Bagaimana gawangnya yang dikawal oleh Agus Murad Alfarizi harus tembus melalui set piece dari Ngon Ajam. Gol ke-7 dari penyerang yang baru bergabung di musim ini dengan Sriwijaya FC. Dan lebih menarik bahwa di sini adalah gol pertama Ngon Ajam dari posisi set piece yang biasanya dilakukan oleh Obiora Zarahan ataupun Kit Kayamba. Nampaknya sesuatu improvisasi yang dilakukan oleh Coach Rahmat Darwan dalam hal memberikan kesempatan yang merata bagi setiap pemainnya agar mereka tidak hanya bertumbuh kepada satu pemain dalam hal melakukan tendangan bebas ataupun tendangan penalti. Ya, sedikit kelihatan ada tradisi dan juga mungkin sedikit kita lihat bagaimana Coach RD seringkali merubah komposisi timnya pada saat menit akhir sebelum kick off, dan ini kembali dilakukan. Tadi kita lihat tidak ada nama seorang Ngon Ajam di line up, dan pada menit akhir dimasukkan. Saya pikir ini ada suatu strategi untuk membuat atau untuk side work kepada tim atau pada lawannya. Idrus Gunawan kita melihat sebuah ataupun seorang prajurit yang sangat setia, dan kita tidak bisa mengatakan sebuah kesalahan lini belakangnya, namun memang sangat sulit kalau kita melihat bagaimana para pemain asing Sriwijaya ini selalu berkelit pada saat menyerang, dikombinasikan juga dengan kolektivitas dan skill individu yang mereka miliki memang sangat baik. Inilah dia Kayaba Gams. Musim kedua bersama Sriwijaya FC mendapatkan instruksi dari pelatih Rahmat Darmawan. Sebuah instruksi tadi dari pelatih Rahmat Darmawan, dan inilah dia Idrus Gunawan, pemain yang paling sibuk sejauh ini di barisan pertahanan dari PSIS Semarang. Edson Leonardo, pemain yang memang belum dalam kondisi fit, belum diturunkan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Richard Anaru Obiora berikan bola kepada Ngon Ajam, cukup kosong kali ini Ngon Ajam yang bermain melebar, berikan bola kepada Kayaba Gams, berada dalam posisi offside. Ya, di sinilah kita lihat bagaimana apabila tim dari Sriwijaya kembali melakukan crossing dengan nomor jauh, dan di sinilah kerap sekali mereka terperangkap offside dilakukan dari Semarang, dan kita lihat belum ada terlihatnya bagaimana permainan dari seorang Zarahan mampu meliuk-liuk melewati lini pertahanan dan akhirnya juga mencetak gol. Ini belum terlihat sama sekali. Solomon Begondo dan juga Gaston Castanyo terus meminta bola untuk disuplai oleh barisan lapangan tengah dari PSIS Semarang yang dikomandoi oleh Jules Basile Onambele. Balik kali ini bola berhasil direbut oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Dalam 2 pertemuan di musim lalu, pertandingan memang boleh dikatakan berakhir dengan skor sama kuat ketika pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya. Mereka bermain imbang 0-0, dan ketika di putaran kedua berlangsung di Stadion Jatidiri, mereka bermain sama kuat juga dengan skor 2-2. Dan ketika pertandingan persahabatan menjelang Jarum Indonesia Super League yang juga diselenggarakan di Jatidiri,
Sebuah tendangan yang cukup keras dari Jules Basile Onambele. Masih tipis di samping kanan dari gawang Sriwijaya FC. Ya, sebuah usaha yang cukup fantastis. Kita melihat Jules mengambil ancang-ancang dan mencoba melakukan sesuatu yang spektakuler, saya pikir. Mencoba shooting langsung ke arah gawang, sebuah inisiatif yang cukup baik, namun sangat disayangkan tidak ada akurasi di sana sehingga tidak menyulitkan Ferry dalam hal melakukan blocking ataupun hal lainnya. Dan kita melihat bagaimana tenangnya Ferry setiap kali ada serangan dari para pemain PSIS karena memang tidak ada dukungan yang sepadan dari lini tengah ke lini depan. Ya, dalam pertandingan sahabatan tersebut, PSIS Semarang yang memang ketika itu tampil dengan pasukan barunya berhasil unggul 3-2. Dan ketika itu pun juga Gaston Castanyo dan Salomon Begondo berhasil mencetak gol. Karis Yulianto beradu dia dengan Salomon Begondo. Safrudin, maksudnya tadi hampir saja terjadi salah komunikasi di barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Nadia Karis Yulianto, pemain yang pernah bergabung dengan PSSI Bareti, pernah membela Arema Malang dan juga Persija Jakarta. Lakukan kali ini sepak pojok. Masih ada Richard Andaru Obiora. Belum keluar lapangan, kita saksikan. Lemparan ke dalam kali ini bagi PSIS Semarang. Masih dapat dipatahkan. Denny Rumba kali ini bagi PSIS Semarang. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti Denny Rumba. Kembali menghasilkan sepak pojok tentunya bagi PSIS Semarang. Bola-bola mati adalah hal yang patut dimanfaatkan tentunya oleh PSIS Semarang untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, kita tahu keunggulan para pemain PSIS Semarang dalam hal postur tubuh tentunya Salomon Bergondo yang diharapkan mencetak gol. Kembali kita melihat tendangan pojok yang tidak sempurna memudahkan para pemain Sriwijaya menguasai bola dan mencoba melakukan serangan. Zarahan kembali no look pass dari Zarahan kepada Tony Sucipto. Kita lihat Tony Sucipto berusaha untuk melewati Harry Susilo dan hanya menghasilkan sepak pojok kembali bagi Sriwijaya FC. Karis Yulianto maju mengarah ke gawang. Kita saksikan dia Agus Murad Alfarisi telah kemasukan 21 gol sampai dengan laga ke-11 dalam Jarum Indonesia Super League. Kemasukan terbesarnya adalah ketika mereka takluk 0-5 dari tuan rumah Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, yang merupakan laga debut bagi pelatih Bambang Nurdiansyah setelah sebelumnya menukangi tim nasional Indonesia U23 di ajang Piala Kemerdekaan. Jules Basile kembali, umpannya cukup baik kali ini, masih berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Kembali lagi melalui Ananda. Dengan tadi Aditya Prananda terus mencoba memberikan umpan. Kali ini melalui Sabto Widiantoro. Masih Sabto Widiantoro. Mudah saja dipatahkan oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Idrus Gunawan. Aditya Prananda, umpan yang sangat baik kepada Gaston Castanyo. Masih Gaston Castanyo, kita lihat. Masih Gaston Castanyo, kembalikan kepada Aditya Prananda ke tengah. Jules Basile kali ini, Jules Basile. Ada Wijay, masih Jules Basile. Kembalikan lagi kepada Aditya Prananda. Umpan masih dapat dipatahkan oleh Ferry Rotin Sulu. Tadi umpan dari Aditya Prananda. Sebuah serangan balik kali ini. Denny Rumba. Kembali Aditya Prananda. Ya, pelanggaran terjadi dari Christian Warumaya terhadap Aditya Prananda. Ya, kita bagaimana Christian Warumaya melakukan tackling yang sangat keras, dan kita tahu bahwa pemain ini juga pemain yang sangat temperamental. Ya. Dan keras sekali, ya, ini keras sekali.
saya pikir wajar saja apabila Prananda juga sedikit terpancing emosinya. Gaston Castaño. Sebuah bicycle kick tadi dicoba dilepaskan oleh Gaston Castaño. Masih belum berhasil. Tony Sucipto kepada Isnan Ali. Kembali lagi kepada Tony Sucipto. Dorong saja kepada Zarahan Krangar. Kali ini Ngonajam yang beroperasi dari sektor sebelah kiri. Masih Ngonajam kepada Zarahan. Cukup baik, kita lihat bagaimana Zarahan melindungi bolanya 2 kali. Melakukan sebuah skill dari Zarahan Krangar. Ya, baik sekali peran dari Zarahan. Kita melihat kembali menunjukkan tariknya. Dan kita tahu pemain yang satu ini memang kadang-kala bermain tidak kelihatan. Namun pada saat yang memiliki bola sungguh efektif. Dan kita melihat sangat disayangkan bahwa umpan yang diberikan ke kotak penalti tidak memenuhi sasaran. Ya, sebuah pergantian kiper dilakukan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah, di mana Agus Murad Alfarisi digantikan oleh penjaga gawang Basuki. Ya, satu keputusan saya pikir yang sedikit mengejutkan karena kita lihat Agus Murad sebenarnya tidak bermain begitu jelek. Iya. Karena kita lihat di sini tinggal sisa 5 menit lagi, apakah tidak baiknya diberikan kesempatan sampai pertandingan babak pertama ini selesai. Karena kita tahu juga tadi gol dari set piece bukan 100% kesalahan dari Agus Murad, memang tendangan yang sangat baik dan juga saya pikir pagar tadi yang kurang begitu baik untuk menutup atau memblok tendangan dari Ngonajam. Denny Rumba kali ini melakukan lemparan ke dalam, kembalikan kepada Gaston Castaño. Masih Gaston Castaño, berhasil direbut tadi oleh Syafruddin. Ya, kita lihat bagaimana pemain yang satu ini sangat berbahaya, bukan hanya yang memiliki kecepatan namun skill. Kita melihat skill yang sungguh baik dari Gaston di atas rata-rata para pemain PSIS lainnya, dan sangat disayangkan bahwa pemain yang satu ini tidak mendapat dukungan yang baik sehingga belum mampu menunjukkan kualitas sebenarnya seperti yang ditunjukkan di PSS Sleman musim lalu. Kembali lagi sebuah tekanan dari PSIS Semarang. Ya, kita juga bisa saksikan bagaimana serangan-serangan dari PSIS Semarang memang lebih banyak berasal dari sektor sebelah kiri melalui Aditya Prananda ataupun juga melalui sektor tengah dari Jules Basile. Sejauh ini memang minim serangan melalui sektor sebelah kanan. Edson Leonardo sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Kembali kali ini bola mengarah kepada Jeremy Kayabagams. Idrus Gunawan langsung saja melakukan direct pass kepada Gaston Castaño. Ya, Syafruddin kita lihat masih meringis kesakitan. Dan tangan lambat, kita saksikan bagaimana perebutan bola antara Gaston Castaño dan juga Syafruddin. Iya, kita lihat tadi bagaimana sedikit terinjak oleh Gaston menyebabkan juga Syafruddin akhirnya terjatuh. Ya, sebuah tindakan fair play dilakukan oleh kedua tim yang bertanding di malam hari ini. Dari reaksi dari wasit Purwanto. Lebar ke dalam Christian Warobay tadi. Kembali berhasil dipatahkan oleh Idrus Gunawan. Gaston Castaño kembali. Christian Warobay, ada juga Syafruddin. Dan kali ini Denny Rumba. Sabto Widiantoro. Berikan kepada Jules Basile. Masih Jules Basile. Melebar dia ke sektor sebelah kanan. Kali ini sebuah serangan coba dibangun. Masih kepada Jules Basile tadi. Kembali sebuah serangan balik kali ini melalui Jeremy Kayabagams. Beradu kecepatan dia dengan Harry Susilo. Masih kita lihat Kayabagams berikan umpan kepada wow, Richard Anaru Abiora. Sebuah tendangan first time yang masih berada di atas gawang dari Basuki. Ya, cepat sekali counter attack. Kita bagaimana Kayabagams mampu memasuki kotak penalti, dan kita bagaimana umpan sangat baik dan first shooting sangat baik, juga first touch sangat baik dari Obiora, namun sayang masih di atas mistar gawang dari Basuki. Ya, jelas sekali kita bisa melihat bagaimana keunggulan teknik maupun skill dari para pemain Sriwijaya kembali merepotkan dengan mudah para pemain belakang PSIS Semarang, dan sungguh sebuah anugerah bagi tim Sriwijaya FC untuk memiliki pemain-pemain asing yang sangat berkualitas dan bukan hanya bermain kolektif namun secara individu pun mereka sangat baik. Jules Basile kembali kali ini. Berikan bola dia kepada Denny Rumba.
Gaston Castaño kali ini berebut bola. Sebuah tendangan mendatar. Gaston Castaño masih membentur kaki dari Syafruddin. Kali ini Ngonajam yang melebar di sektor sebelah kanan. Maksudnya tadi berikan umpan kepada Kayemba Gams. Ada Julius Basile kembali. Inilah dia Aditya Prananda. Masih Aditya Prananda. Kita lihat sebuah aksinya. Digagalkan dia oleh Ngonajam. Sedikit kontradiktif mungkin kalau kita melihat peran seorang Aditya yang selalu bebas pada saat diberikan umpan di sektor kanan pertahanan Sriwijaya FC. Nampaknya tidak ada penjagaan ketat di sana. Dan kita melihat untuk kali pertama Pranata bisa melewati Christian Waraboy dan Ngonajam yang seharusnya di depan berada di belakang dan tidak sengaja melakukan sebuah pelanggaran dan sebuah kesempatan tentunya bagi PSIS Peluang menjelang turun minum. Dan Jules Basile yang baru saja kita melihat melakukan tendangan kanan ball kembali mendapatkan peluang. Peluang tentunya bagi Julius Basile untuk mencetak gol perdananya bagi PSIS Semarang. Julius Basile masih tadi membentur kepala dari Naru Obiora. 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Umpan menuju ke dalam kotak penalti. Kita lihat memang serangan-serangan dari anak-anak PSIS Semarang masih mudah terbaca dan juga masih belum bisa membahayakan. Ya, praktis terus-menerus penyerangan dilakukan melalui Pranata Aditya maupun Gaston Castaño, dan inilah yang memudahkan para pemain Sriwijaya untuk sigap menjaga daerah pertahanan mereka. Namun sekali lagi setiap kali umpan diberikan ke sektor kiri nampaknya begitu bebas Aditya dan juga Gaston Castaño. Dan instruksi dari pelatih Bambang Nurdiansyah tadi kepada Julius Basile. Ferry Aryawan tadi, pelanggaran dilakukan terhadap Ferry Aryawan oleh Isnan Ali. Tendangan bebas kali ini bagi PSIS Semarang. Sudah dilakukan. Kembali Julius Basile bekerja keras untuk memberikan umpan-umpan kepada Gaston Castaño ataupun juga kepada Salomon Begondo. Peluang ini bagi PSIS Semarang sudah dilakukan. Datang membantu Denny Rumba kepada Aditya Prananda. Kembali umpan ke tiang jauh. Sebuah peluang dari Gaston Castaño. Kembali diamankan oleh Karis Yulianto. Sepak pojok dari arah yang berlainan bagi PSIS Semarang. Aditya Prananda. Ya, wasit Purwanto asal Kediri telah meniupkan peluitnya. Babak pertama pertandingan antara PSIS Semarang menghadapi Sriwijaya FC telah usai. Ngonajam berhasil mencetak gol untuk membuat sementara Sriwijaya FC unggul 1-0.